Selamat datang di Indonesia. Halo Pak Arief, kembali lagi. Halo Pak, halo Pak. Oke, Pak Arief, lebih lanjut kita membahas dari segmen yang sebelumnya Pak. Menarik sekali bahwa di tempat Pak Arief juga, Pak Arief memimpin, justru perusahaan bisa produktif di tengah-tengah kondisi itu Pak ya. Ada pandemi dan sebagainya. Apa yang dilakukan Pak untuk strategi atau mungkin hal-hal yang dilakukan? Apakah cukup berbeda Pak dengan yang dilakukan pada waktu before pandemi ini Pak? Oke, jadi begini, kalau kita ngomong soal ke depan di tengah pandemi ini, saya akan bercerita sedikit mengenai challenge yang dialami oleh industri hasil tembakau atau rokok ya, karena perusahaan yang sekarang ini adalah perusahaan produsen rokok Pak. Nah, produsen rokok atau industri tembakau ini mendapatkan dua challenge besar. Dua challenge besar di tahun 2020 ini, di mana yang pertama kali itu kenaikan cukai. Jadi kenaikan cukai ini membuat kami produsen itu pilihannya dua Pak. Satu, menaikkan harga, atau yang kedua kita mengurangi margin. Ya kan? Nah, kita tahu ya, kalau kita menaikkan margin, kalau kita menaikkan harga, itu berarti konsumen akan lari, Pak. Mereka akan terbebani. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menahan waktu untuk kenaikan harga. Otomatis, berarti margin juga harus kita kurangi, Pak. Ya kan? Sehingga jualan rokok tidak bisa marginnya setebal yang lalu. Betul. Itu karena kenaikan cukai. Nah, 2 bulan setelah kenaikan cukai, tiba-tiba Pak Jokowi mengumumkan ada COVID. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa merokok itu kan sebenarnya konsumennya ada 2 tipe, Pak. Ya, sedikit penjelasan saja. Jadi yang pertama adalah merokok karena kebutuhan. Mereka ada yang ya sudah butuh sekali dengan ada nikotin dan sebagainya, sehingga mereka merokok. Namun yang kedua, merokok itu karena lifestyle, Pak. Nah, yang merokok karena kebutuhan itu akan terus merokok, tetapi mereka karena situasi pandemik dan lain sebagainya, mereka memilih rokok-rokok yang lebih cost affordable. Iya kan, lebih murah lah istilahnya. Nah, tetapi kalau yang lifestyle ini kan nggak boleh, Pak, selama masa pandemi. Kafe ditutup, kumpul-kumpul nggak boleh, harus social distancing, semua harus stay at home, semua work from home, worship from home, dan lain sebagainya, nggak ketemu orang, nggak ada lifestyle. Pada saat nggak ada lifestyle, nggak ada yang merokok, Pak. Nah, pada saat nggak ada yang merokok, berarti penjualan rokok turun. Ya kan? Itu yang kedua hit yang paling berat. Ditambah lagi, sebulan setelah COVID, puasa, Pak. Iya, betul. Momennya kan lumayan ini. Tidak mengkonsumsi. Nah, tetapi balik lagi dengan spirit saya yang never give up. Kita harus cari cara, Pak. Ya, kita harus cari cara bagaimanapun supaya itu tadi, pertama never give up, kedua ada pesan jangan mengeluarkan orang ya, Pak. Waduh. Ini harus bertahan di masa pandemi. Ini yang membuat kami harus keluar dari kota. Keluar dari kota. Macam-macam harus kita lakukan. Bagaimana caranya kalau dulu misalnya orang itu bilang bahwa ini duit kamu cari rokok gitu ya. Istilahnya kan gitu. Dikasih duit untuk kamu cari rokok. Berarti cari rokok itu keluar rumah, Pak. Pasti keluar. Nah, sekarang keluar rumah nggak boleh, Pak. Berarti saya bilang sekarang rokoknya yang harus nyampe ke rumah. Dia yang datangnya. Maksudnya ya produk yang harus menyamperin customer gitu loh. Betul. Ya dengan cara apapun, dengan cara online, dengan cara macam-macam. Pokoknya intinya harus kita berpikir secara kreatif untuk membuat bisnis ini bertahan. Ya kan? Kemudian karena never give up,
kita justru launching produk baru. Oke. Nah, Ini ya. ya harus berani Pak, karena di tengah pandemi kita keluarkan produk baru. Tapi produk baru harus memberikan produk yang relevan. Oke, itu kuncinya Pak ya, harus dengan relevan konsumen. Ya? Itu kuncinya. Kuncinya harus relevan. Saya pikir banyak sekali produk-produk baru juga dikeluarkan oleh pabrikan-pabrikan lain ya, tidak cuma industri rokok. Halo Pak. Halo, ya Pak. Masih jelas ya Pak? Masih jelas Pak, sangat jelas. Nah, pabrikan-pabrikan itu berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Itu kuncinya. Nah, termasuk kami. Kami mengeluarkan produk pertama, Pak. Sedikit promosi ya, Pak. Mohon maaf. Boleh Pak Ari. Jadi kami mengeluarkan sebuah produk yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, itu yang mengandung rempah, Pak. Oh. Rempahnya rempah alami, seperti yang kita tahu bahwa saat ini lagi ngetren ya Pak. Semua orang pada minum rempah, minum jahe, minum segala macam, sehingga kita juga mengeluarkan sebuah produk rokok yang mengandung rempah. Biasanya rempah ini kan untuk makanan Pak ya, kalau Yes. Makanya jadinya sebuah rokok yang belum pernah ada Pak. Sebuah rokok yang mengandung rempah dan itu nanti menghasilkan sebuah rasa yang belum pernah ada. Itu ada tulisannya Pak di sini Pak. Betul, rasa yang belum pernah ada. Pakai ejaan lama nih ya. Exactly. Karena ini produk heritage Pak. Kenapa ejaan lama? Karena resepnya justru dari resep obat kuno Pak, warisan leluhur. Nah, kira-kira gitu. Intinya begini Pak, bukan masalah produknya atau apa. Betul. Tapi di dalam masa pandemi ini justru spirit never give up dan believe itu harus terus ada. Karena dengan begitu memaksa kita untuk berpikir keluar dari kotak, thinking out of the box untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan belief itu jujur Pak. Halo? Ya. Halo, terputus ya Pak? Sangat jelas Pak. Nah, dan belief itu salah satunya Pak, saya dulu mendapatkan dari training Total Quality Pak. Wow. Yes. Bahwa kata-kata sukses itu sudah masuk di dalam belief saya. Wow. Saya pasti sangat bangga juga, Total Quality kami juga bisa berkontribusi sama perjalanan Pak Arief ya, hingga Pak Arief bisa lebih baik dan dengan belief itu is very good Pak. Tapi ada satu hal mungkin catatan supaya teman-teman para pemirsa yang penonton kita tidak bicara tentang spesifik produknya ya Pak, bukan itu yang penting Pak ya. Yang penting adalah bagaimana konsep atau substansinya yang harus kita tangkap bahwa di tengah-tengah momen ini ada never give up, tapi jangan lupa believe, Pak ya. Yes. Ada dua hal ini muncul innovation itu. Tapi kalau cuma never give up, tapi nggak punya believe, nggak ada ide nanti ya. Setuju, Pak. Betul. Tapi kalau cuma believe, semangatnya nggak ada, nggak akan terjadi apa-apa juga. Gitu, Pak, dan itu nanti harus dikomunikasikan dengan baik, Pak. Baik ke konsumen maupun ke internal, sehingga jalur komunikasi ini yang membuat sebuah karya. Oke. Dan tadi saya juga tangkap satu hal menarik sekali bahwa perusahaan tentunya harus membuat sesuatu yang relevan. Itu kata kuncinya Pak ya mungkin ya. Saat-saat ini penting buat company untuk adapt, kemudian memberikan sesuatu yang relevan untuk customer, gitu Pak ya. Betul Pak. Untuk semua orang Pak. Relevan terhadap konsumen, terhadap internal people, Pak. Ya. Terhadap manajemen, terhadap owner, stakeholders lah, Pak. Yes. Harus relevan, Pak. Kalau tidak relevan, udah percuma, Pak. Ya.